Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Kumala Umul Hasanah, mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum dengan judul simbiosis. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu ada alat tulis, kemudian lembar pengamatan, buku, dan lingkungan sekitar. Maka setelah ini saya akan mengamati di lingkungan sekitar kira-kira ada hubungan antar makhluk hidup apa saja yang saya temui dan termasuk di simbiosis apa itu? Pengamatan yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang mana satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Yang pertama adalah benalu pada pohon jambu, yang mana pohon jambu adalah makhluk hidup yang dirugikan karena produksi makanan jadi berkurang dan sehingga bisa menyebabkan tidak bisa berbuah. Adapun benalu adalah makhluk hidup yang diuntungkan. Ia bisa mendapatkan makanan dari inangnya. Yang kedua adalah kutu pada kucing. Kucing adalah makhluk hidup yang dirugikan. Ia merasa gatal dan bisa jadi hingga iritasi. Sedangkan kutu adalah makhluk hidup yang diuntungkan karena ia mendapatkan makanan dari kucing, yaitu darah. Yang ketiga yaitu hubungan antara nyamuk dengan manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang dirugikan karena darah manusia dihisap oleh nyamuk dan dapat menyebabkan gatal serta penyakit. Sedangkan nyamuk adalah makhluk hidup yang diuntungkan karena ia mendapatkan makanan, yaitu darah dari manusia. Dan yang terakhir adalah hubungan antara ulat pada daun tanaman. Dalam hal ini adalah tanaman pohon jambu air, yang mana pohon jambu air adalah makhluk hidup yang dirugikan karena ia mendapatkan daunnya rusak, berlubang, diakibatkan oleh ulat yang merupakan makhluk hidup yang beruntung karena ia mendapatkan nutrisi dari daun tanaman tersebut. Yang kedua adalah pengamatan pada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara makhluk hidup yang mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Sirih merupakan makhluk hidup yang diuntungkan karena ia mendapatkan tempat tinggal yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari. Sedangkan tumbuhan inang yaitu pohon mangga, ia adalah makhluk hidup yang tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Yang kedua adalah anggrek dengan pohon serikaya. Anggrek merupakan makhluk hidup yang diuntungkan karena ia mendapatkan tempat tinggal yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Sedangkan makhluk hidup yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan yaitu pohon serikaya. Yang ketiga yaitu burung yang bersarang di pohon. Burung adalah jenis makhluk hidup yang diuntungkan karena ia mendapatkan tempat tinggal, sedangkan makhluk hidup yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan yaitu pohon. Yang keempat yaitu sirih gading emas dengan tumbuhan inangnya. Dalam hal ini adalah tumbuhan pohon belimbing. Sirih gading emas ini adalah makhluk hidup yang diuntungkan karena ia mendapatkan tempat tinggal yang tinggi untuk memperoleh cahaya dalam proses fotosintesis. Sedangkan tumbuhan inangnya yaitu pohon belimbing, ia sebagai makhluk hidup yang tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Yang ketiga adalah pengamatan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara kedua makhluk hidup yang mana kedua belah pihak yaitu saling diuntungkan. Yang pertama adalah lebah dan bunga. Makhluk hidup yang satu yaitu lebah yang mendapatkan nektar dari bunga, dan yang kedua adalah bunga yaitu terbantu dalam proses penyerbukan sehingga keduanya saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga dan bunga mendapatkan bantuan dalam penyerbukan oleh kupu-kupu sehingga kedua makhluk hidup saling menguntungkan. Yang ketiga adalah ular sawah dan petani. Ular sawah adalah pihak
Yang pertama, yang mana yang mendapatkan makanan tikus dari sawah. Kemudian pihak yang kedua yaitu petani yang mendapatkan keuntungan hama tikus menjadi berkurang. Yang keempat adalah hubungan antara semut rangrang dengan tanaman. Semut rangrang mendapatkan keuntungan tempat tinggal dan membuang sarang pada tumbuhan. Yang kedua adalah tanaman yang mendapatkan perlindungan dari serangan hama, sehingga keduanya saling menguntungkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah saya laksanakan kegiatan praktikum pada hari ini dengan mengamati lingkungan sekitar, sehingga telah saya temukan beberapa hubungan antar makhluk hidup, mulai dari simbiosis parasitisme, kemudian simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Adapun kesimpulan yang sudah bisa saya ambil berdasarkan pengamatan saya, yakni simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme atau hubungan antar makhluk hidup yang mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satunya dirugikan. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme yang mana salah satu makhluk hidup yaitu beruntung dan makhluk hidup yang lain tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis mutualisme yang mana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Maka antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, yang pasti dia akan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah, khususnya dari saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.